Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili sedang menaiki anak tangga di lapangan Saint Soul. Kemudian, dia disapa oleh seorang gadis. Gadis itu menanyakan, apakah Nili mengenalnya? Nili terdiam, kemudian dia menjawab, kalau dia tidak mengenalnya. Gadis itu menjawab, begitu ya? Padahal dia merasa kalau mereka berdua pernah bertemu. Gadis itu bergumam, dia tidak bisa mengkalkulasi takdir Nili dengan teknik ramalannya. Hal ini pertama kalinya terjadi. Kemudian gadis itu memperkenalkan namanya. Dia bernama Yeng Yueru. Kemudian dia menanyakan nama Nili. Para pria di sana menjadi heran, kenapa gadis itu malah menghampirinya. Padahal, para laki-laki itu sudah memperhatikan gadis itu selama ini. Nili pun memperkenalkan dirinya. Yeng Yueru mengatakan, kalau dia tidak asing dengan nama tersebut. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum, kemudian berkata, kalau dia tidak bisa mengingatnya. Xiaoyu memperhatikan mereka berdua, kemudian menuruni anak tangga dan menghampirinya. Dia menanyakan apakah Nili mengenal gadis itu. Xiaoyu bertelepati ke Nili. Orang-orang di Sakti Bulahi bisa jadi rumit. Asal gadis ini tidak jelas, jadi Nili harus berhati-hati. Nili berkata, kalau dia tidak mengenalnya. Kemudian, bertelepati ke Xiaoyu. Tenang saja, dia bukanlah ancaman. Xiaoyu menjawab, padahal Nili baru saja ketemu dengannya. Tapi dia sangat yakin kalau gadis ini tidak punya niat buruk. Xiaoyu bergumam, apakah Nili terpikat dengan gadis ini? Xiaoyu kembali bertelepati ke Nili. Karena Nili begitu mempercayainya, maka ini bukan urusan Xiaoyu. Nili bergumam, kenapa dengan Xiaoyu? Dia turun tangga hanya untuk bilang beberapa kata, kemudian naik lagi. Ying Yueru menoleh ke Nili dan tersenyum. Kemudian dia berkata, sepertinya temanmu tidak menyukaiku. Pokoknya Ying Yueru akan mengingat nama Nili. Dia yakin kalau mereka bakalan bertemu lagi. Dia pun pergi dan mengucapkan selamat tinggal ke Nili. Para pria yang melihat Ying Yueru sangat terpesona dengan keanggunannya. Nili menoleh melihat Ying Yueru pergi. Tapi dia ditatap oleh banyak pria yang menyukai Ying Yueru. Lu Piao berkata, sepertinya Nili sudah menjadi musuh banyak orang. Nili pun menyuruh Lu Piao tidak mempedulikan mereka. Sebaiknya, Lu Piao memikirkan diri sendiri saja. Tidak perlu mempedulikan apa yang orang lain lihat atau bicarakan. Itu sama halnya dengan mereka yang terkenal. Dirimu yang tidak pernah memperhatikanmu. Mendengar perkataan Nili, Lu Piao merasa, kalau itu masuk akal. Mereka berdua melanjutkan menaiki anak tangga. Terlihat masih banyak anak tangga. Xiaoyu kelelahan menaiki anak tangga. Dia bergumam, jadi 120 anak tangga adalah batasannya. Sepertinya kemampuan Xiaoyu untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi sedikit lebih rendah daripada gadis yang tadi. Karena seperti itu, Xiaoyu berlatih di sini. Kemudian Xiaoyu bergumam, padahal dia tidak mengenalnya. Tapi dia malah berbicara seolah-olah sudah mengenalnya. Xiaoyu menenangkan pikirannya, kemudian mulai berlatih. Terlihat pada papan peringkat Saint Soul, orang-orang terkejut melihat nama Xiaoyu yang ada di papan tersebut. Ternyata Xiaoyu sudah berada di peringkat 11. Hal itu membuat Huang Ling terkejut. Dia tidak terima, merasa ini pasti kesalahan. Dia mengajak orang-orang pergi ke lapangan Saint Soul, sambil terus mengoceh. Saat Huang Ling dan anak buahnya pergi, meninggalkan papan peringkat, Yan Hao juga melihat papan peringkat. Dia tidak menyangka Xiaoyu berada di peringkat 11. Bahkan dengan seluruh kemampuan Yan Hao, dia cuma bisa mencapai peringkat 121. Dulu Yan Hao selalu mengira kalau Xiaoyu adalah sampah yang cuma punya tampang. Tapi sekarang, kata-kata itu berbalik padanya. Orang-orang yang melihat papan Saint Soul kembali terkejut. Ada orang-orang baru yang memasuki papan peringkat. Itu adalah Nili dan Lu Piao. Mereka merasa kalau nama itu tidak asing. Bukankah mereka dari dunia kecil? Peringkat terus naik. Dari peringkat 199, dan Lu Piao berhenti di peringkat 86. Berpindah ke Lu Piao. Dia berpikir, apakah itu adalah batasannya? Kembali ke papan Saint Soul. Orang-orang di sana melihat kalau nama Nili masih terus naik peringkat, yang membuat Jin Yan turun peringkat. Saat ini Nili berada di peringkat 24, dan Jin Yan di peringkat 25. Tapi peringkat Nili tidak berhenti di situ. Dia terus naik ke peringkat 19, dan masih terus naik ke peringkat 17. Kemudian berhenti di peringkat 16.
Orang-orang di sana merasa kalau murid dari dunia kecil itu mengerikan. Tapi mereka mempertanyakan, bukankah sumber daya mereka tidak sebanyak yang ada di alam runtuhan drakonik? Mereka saling mengobrol. Tidak ada sumber daya, tidak ada latar belakang, tapi mereka hampir mencapai peringkat 10 teratas saat pertama kali masuk ke lapangan Sensol. Hal itu mengerikan. Berpindah ke tempat lain. Terlihat Jin Yan sedang berlatih di dalam arena pertandingan. Seseorang mendatanginya. Dia berteriak memanggil nama Jin Yan. Orang itu mengatakan kalau ada berita buruk. Jin Yan berhenti berlatih, kemudian menanyakan ke bawahannya apa yang terjadi. Bawahannya mengatakan kalau ada 2 orang yang baru melewati peringkatnya di papan Sensol. Peringkat Jin Yan sekarang turun ke peringkat 25. Jin Yan mengatakan kalau hal itu biasa. Kenapa bawahannya itu terlihat sangat kaget. Kemudian bawahannya itu berkata, yang peringkat 11 bernama Xiaoyu, dan yang satunya lagi peringkat 16 bernama Nili. Mereka berdua baru pertama kali masuk ke dalam peringkat. Jin Yan terkejut mendengar nama Nili. Hal ini menarik. Jin Yan harus pergi ke sana untuk berlatih. Jin Yan bergumam kalau dia tidak masalah kalau peringkatnya di bawah Long Yuyin, tapi peringkat Nili harus berada di bawahnya. Berpindah ke keluarga Dragonsil. Long Yuyin berkata kalau dia sudah meremehkan Nili. Belum pernah ada pendatang baru yang bisa mencapai peringkat 16 tanpa memiliki latar belakang. Kau benar-benar bukan orang biasa. Seorang laki-laki menyapa Long Yuyin. Dia memanggilnya Yun-er. Kemudian menanyakan mau kemana. Long Yuyin tidak menjawab dan langsung pergi. Laki-laki itu terus mengejar Long Yuyin. Dan akhirnya Long Yuyin berhenti. Dia berkata, "Apa kau mau kuhajar lagi?" Laki-laki itu bernama Huyong. Mendengar perkataan Long Yuyin, Huyong terdiam. Long Yuyin kembali berkata, "Sampah sepertimu mau menikahiku? Kalahkan aku dulu kalau kau mau menikahiku." Kemudian Long Yuyin pergi. Berpindah ke pintu masuk lapangan Sensol. Orang-orang di sana masih membicarakan Xiaoyu yang mencapai peringkat 11. Apakah dia benar seorang sampah? Apakah dia sudah mencapai alam Heavenly Pit? Tapi kalau si Nili ini, siapa dia? Dari mana asalnya? Seseorang terkejut. Dia melihat kalau Long Yuyin datang. Orang-orang di sana terkesan melihat Long Yuyin. Dia pun menjadi sorotan di mata orang-orang yang ada di sana. Mereka berkata, kalau Long Yuyin baru saja memasuki lapangan Sensol. Orang-orang di sana juga mengatakan, kalau Jin Yan juga memasuki lapangan Sensol. Sepertinya, orang-orang yang baru membuat peringkat ini membuat mereka cemas. Berpindah ke Nili, dia merasakan kalau ini akan menjadi menarik. Energi di sumur spiritual sangat berlimpah. Berpindah ke tempat lain, terlihat 3 orang sedang mengamati sesuatu. Salah satu dari mereka berkata, ada cukup banyak murid yang berbakat kali ini. Contohnya, Long Yuyin, yang memiliki keturunan darah naga, memiliki akal spiritual langit tingkat 7. Serta berada di peringkat 10 besar di semua lapangan pengujian. Orang yang berbicara adalah tetua perguruan Skesol yang bernama Nanmen Tianhai. Tetua lain yang bernama Huang Yu berkata, itu sudah jelas, karena dia adalah jenius nomor 1 dari keluarga Dragonsil. Pendatang baru yang bernama Nili juga lumayan, padahal dia belum lama berada di sini. Tapi dia sudah menempati peringkat 16. Nanmen berkata, 2 orang dari dunia kecil kali ini cukup baik. Bahkan kali ini, Xiaoyu juga membuat terobosan baru. Huang Yu berkata, tapi yang paling mengesankan adalah anak yang bernama Nili. Padahal dia tidak punya latar belakang, ataupun sumber daya seperti keluarga Dragonsil. Kelihatannya, tahun ini, distrik barat akan mendapatkan murid-murid yang bagus. Mereka berdua ternyata sedang bermain catur. Salah satu tetua memindahkan bidak catur, dan melakukan skakmat. Berpindah ke Xiaoyu, yang sedang berlatih. Huang Yin bergumam, penilaiannya memang tidak salah. Bakat Kak Xiaoyu memang terbaik. Huang Yin pun semakin terpesona dengan Xiaoyu. Terlihat, Yan Hao menjadi lebih kesal melihat Huang Yin yang semakin terpesona dengan Xiaoyu. Yan Hao tidak terima, karena dikalahkan oleh Xiaoyu. Dia pun mulai menaiki anak tangga sambil merasa kesal. Terlihat kaki Yan Hao gemetar. Dia memaksakan diri menaiki anak tangga. Dia tidak percaya kalau dia bisa dikalahkan oleh Xiaoyu. Kemudian Yan Hao terpental. Dia terjatuh dan berguling di tanah. Kemudian memuntahkan darah. Huang Yin terkejut melihat Yan Hao terpental. Yan Hao sangat kesal. Dia memukul-mukul tanah. Orang yang melihat Yan Hao akhirnya mengetahui
Jadi, itu akibatnya jika melawan Heavenly Dao. Temannya berkata, buat apa memaksakan diri kalau kamu punya bakat pas-pasan? Lebih baik fokus saja berlatih. Mereka melihat seseorang datang. Itu adalah Long Yuyin dan Jin Yan. Bahkan mereka yang berada di peringkat 10 teratas muncul. Orang-orang di sana memperhatikan Long Yuyin. Kemudian Long Yuyin menatap balik orang-orang dengan wajah dingin. Mereka semua langsung memalingkan wajahnya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.